Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan lagi pembahasan matematika minat ya, mengenai trigonometri analitika. Ya, nanti akan ada 3 hal yang akan kita pelajari. Dan yang pertama, kita akan mempelajari mengenai bentuk khusus ya, bentuk khusus trigonometri analitika. Bentuk khususnya seperti apa? Adalah seperti ini. Bentuk A cosinus X plus minus B sin X itu bisa kita robah menjadi suatu bentuk R cos X min plus alpha. Kita tahu bahwa dalam penjumlahan trigonometri biasanya cos tambah cos, cos kurangi cos, sin tambah sin atau sin dikurangi sin. Tetapi di sini kita akan punya bentuk ya, cos ditambah atau dikurang sin atau sebaliknya. Cara menyelesaikannya adalah membentuk persamaan tadi menjadi R cos X min plus alpha. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan nilainya, begitu ya. Itu adalah tujuannya. Jadi tujuannya merubah bentuk seperti yang di ruas kiri menjadi ruas kanan. Bagaimanakah cara merubahnya? Cara merubahnya adalah seperti berikut ini ya. Kita tahu bahwa cosinus X plus alpha atau min alpha kita bisa bentuk menjadi seperti ini ya. Jadi cos X misalnya min alpha, saya tuliskan di atas dulu minnya ya. Itu adalah cos sin ya. Cos plus sin. Nah, seperti ini. Ini rumus dasar ya. Cos jadinya cos sin ya. Kali ini min, di sini plus. Nah, kalau misalnya di sini ada huruf R cosinus X min alpha, berarti ini semua kita kalikan dengan R juga ya. R. Nah, ini bisa kita kalikan R cosinus alpha, saya tukar nggak apa-apa kan ya urutannya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini R kali sinus alpha, R sinus alpha. Nah, seperti ini ya. Nah, maka bentuk yang R cosinus alfanya saya akan robah menjadi huruf A. A cosinus X, begitu ya, dimana A-nya adalah R cosinus alpha ditambah B dikali sin X. Nah, di sini jelas ya bahwa A-nya adalah R cosinus alpha, sedangkan B-nya adalah R sinus alpha. Nah, bisa kita lihat sekarang mirip ya, sama ya. Jadi A cos X plus B sin X itu adalah R cosinus X min alpha ya. Nah, tinggal kalau di sini min, di sini plus, sehingga sampai ke sini plus ya. Jadi di sini tuh R ya, R cosinus X min alpha. Jadi kalau min di sini plus. Nah, kalau misalnya di sininya min, di sini min ya.
berarti di sini plus ya. Jadi kalau di sininya min, di sininya plus gitu ya. Nah, lalu kita cari berapakah itu R ya? Berapakah R? Nah, untuk mencari R-nya, R itu bisa didapatkan oke, sebelah sini ya. Oke. Nah, R-nya adalah R itu adalah atau gini. Sebentar ya. Ya. Kita lihat A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Itu sama dengan R kuadrat kosinus kuadrat alfa ditambah R kuadrat sinus kuadrat alfa. Jadi kan A-nya R cos, B-nya R sin ya, dikuadratin. Nah, kalau ini disatuin jadinya cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ya. Menurut identitas kosinus kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu adalah 1. R kuadrat dikali 1. Nah, sehingga bisa kita dapatkan, bisa kita simpulkan bahwa R kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, jadi mencari nilai R-nya dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti R-nya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu 1 ya. Jadi kita sudah dapatkan nih nilai R ya. Oke. Nah, sekarang alfa. Alfanya ini berapa? Nilai alfa ini berapa derajat ya? Nah, untuk mengetahuinya kita ingat rumus tangen ya. Jadi tangen alfa itu kan didapatkan dari sin per cos, dan sin dan cosnya itu bisa didapatkan dari nilai B dan A. Jadi maksud saya adalah tangen alfa bisa didapatkan dari nilai R sin alfa dibagi dengan R cos alfa. Betul kan? R-nya kita coret sehingga kita dapatkan jadinya sin alfa per cos alfa. Maksudnya bagaimana? Jadi tangen alfa itu bisa didapatkan dari dari B per A ya. Bisa didapatkan dari B per A. Ini tangen alfa. Lupa ini kan tangannya. Kalau alfanya, nah alfanya itu adalah arkes tangen atau tangen min 1 ya, dari B per A begitu ya. Bisa nulis seperti ini atau ditulis juga bisa seperti ini ya. Ini cara mencarinya memang harus menggunakan kalkulator, terkecuali sudut-sudutnya adalah sudut-sudut istimewa ya. Nah, bagaimanakah contoh soalnya? Yuk kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh 1 ya. Buktikan cos X plus sin X sama dengan akar 2 cos X min pi per 4 ya. Kalau kita lihat di sini ini berarti kan nilai-nilai A-nya di sini ya. Ini nilai A ada di sini, nilai B ada di sini. Berarti bisa kita lihat di sini A-nya 1 ya, B-nya juga 1 ya. Sehingga R-nya R kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat atau 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya, atau sama dengan 2. Nah, sehingga R-nya adalah akar 2 ya. Nah, kemudian yang sebelah sininya ya, cos X ditambah sin X. Nah, di dalam cos ini nilai alfanya adalah
pi per 4. Dari mana itu? Nah, kalau di sini bisa didapatkan dari nilai A dan B ya. Ingat tadi bahwa tangen alfa itu adalah B per A, atau 1 per 1 atau sama dengan 1. Ingat tangen berapa yang nilainya 1 ya. Tangen berapakah yang nilainya 1? Nah, ini yang nilainya 1 adalah jika atau berarti ya, berarti sin alfanya akan sama dengan cos alfa. Ini kan sin per cos ya, sinnya sama dengan cos. Berarti alfanya adalah 45 derajat ya. Ada 45 derajat itu kalau di kuadran 1 ya. Kalau di kuadran yang sama lagi itu adalah yang di kuadran 3. Kuadran 3 itu 225 ya. Bisa ini, kemudian 225 ya. Nah, bisa ini ya. Kalau 45 derajat itu adalah pi per 4 ya. Kalau 225 itu adalah 3 pi per 4. Nah, maka sudah terbukti ya alfanya ini. Nah, berarti bentuk daripada R cosinus X min, ini saya kasih min karena di sini plus min alfa gitu kan, jadinya sama dengan akar 2 ya. Aduh, nggak cukup ya, saya tulis di bawah deh. Aduh, maaf. Oke. Oh, ternyata sedang merekam. Wah, ya sudah. Jadi R cosinus X min alfa itu sama dengan R-nya berapa? Tadi R-nya akar 2 cosinus X, ini min karena di atasnya plus ya. Min alfanya adalah pi per 4 ya. Jadi terbukti. Oke ya. Oke. Nah, selain bentuk seperti ini bisa dirubah menjadi R cos, juga bisa dirubah menjadi R sin ya. Perbedaannya adalah urutannya. Urutannya yang tadi itu A cos X, sekarang A sin X. Urutannya di sini. Itu satu ya. Yang kedua di sini kalian perhatikan, di sini plus, di sini juga plus, sama gitu ya. Itu bedanya dengan cos ya. Kalau cos A cos X plus B sin X. Kalau sin X A sin X plus B cos X. Jadi sekarang kita coba yang ini ya. Bagaimanakah cara penurunannya? Cara penurunannya seperti tadi ya. Saya langsung tuliskan dengan huruf R-nya saja. R sin X plus alfa ya, bisa kita tuliskan menjadi R begitu. Nah, untuk sin itu kan sin cos, kosin ya, ingat sin cos. Sin cos ini plus ya, sama-sama plus. Sin cos, kosin, cos sin. Nah, seperti ini. Atau bisa kita tuliskan sebagai R cos alfa plus R sin alfa cos X, seperti ini ya. Dimana ini adalah A-nya, A sin X plus B cos X ya. Jadi seperti itu. Jadi di situ A-nya adalah R cos alfa, B-nya adalah R sin alfa. Nah,
Cara mencari R-nya, uniknya cara mencari R-nya sama ya. Jadi nilai R itu didapatkan sama juga ya. R kuadrat itu didapatkan dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi sama dengan yang rumus sebelumnya. Kalau kita bikin ke R cos juga sama seperti ini. Dan uniknya lagi, untuk mencari nilai tangen alfanya juga itu sama juga. Tangen alfa itu bisa didapatkan dari B per A. Jadi sama B per A. Kenapa? Karena B-nya sin, A-nya cos ya. Nah, itu seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Ya, ini contohnya ya. Ubahlah bentuk 3 sin theta min 5 cos theta ke bentuk R sin X min theta. Ya, oke. Kita lihat di sini ya, A-nya yang menempel di sin ya. Berarti di sini A-nya 3, B-nya ini, B-nya min 5 ya. Sehingga bisa didapatkan R kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau 3 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Jadi minnya masuk ya, masuk ke kuadrat, sehingga hasilnya pasti positif begitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 34. Jadi R-nya adalah akar 34 begitu ya. Gak enak ya angkanya. Kayak ini harus pakai kalkulator ya. Kalau menggunakan pakai kalkulator, itu hasilnya adalah 5,83. Lalu kita cari alfanya. Biasanya kita mencari alfa di sini menggunakan theta. Ya, seperti sebelumnya di sini theta ini seharusnya X ya. X dan ini jadi kebalik-balik kita. Oke. Kita ini salah menulis ya, salah penulisan ya. Oke, nah jadi harusnya ini adalah theta min alfa gitu. Jadi tetap kita mencari nilai alfa ya. Maaf ada kesalahan teknis ya. Nah, jadi kalau terima X kita pakai theta sama aja. Untuk mencari alfanya kita dapatkan dari tangen alfa, yaitu B per A ya. B per A nya adalah min 5/3. Di sini ada tanda negatif ya. Negatif itu berarti dia bisa di kuadran 2, bisa juga di kuadran 4 ya. Kalian ingat ya, di kuadran 1 ini X-nya positif ya, Y-nya positif atau cos-nya positif, sin-nya positif. Di sini X-nya negatif, Y-nya positif ya. Di sini X-nya negatif, Y-nya negatif. Di sini X-nya positif, Y-nya negatif ya. Sedangkan tangen itu rumusnya adalah sin per cos. Yang negatif ya, kalau Y per X-nya negatif, yaitu di sini ya. Ya. Dan di sini ya, lalu berapakah nilai alfa? Nilai alfa bisa didapatkan dari alfa ini sama dengan tangen ya, arkes tangen dari B per A. B per A nya adalah min 5/3. Nah, kalau kita menggunakan kalkulator, ini hasilnya adalah, saya cek dulu sebentar. Hasilnya minus 59,04 derajat.
Nah, seperti ini ya. Nah, apa artinya minus 59? Minus 59, jadi kalau ke atas, misalnya sudutnya 30 derajat kan ke atas ya. Sebentar. Nah, misalnya kalau 30 derajat kan ada di atas. Ini sudutnya 30 derajat. Nah, kalau sudut min 59 itu artinya sudutnya ke bawah, ke sini. Gitu ya. Ini 59 derajat. Tapi karena ke bawah, maka ini menggunakan minus. Kalau ke atas kan plus ya. Ini kan di sini 0 derajat. 0 derajat tambah 30 tambah 45 tambah 90. Ini 0 dikurangi 59 derajat. Jadi ke bawah gitu. Jadi memang betul kuadrannya berada di kuadran 3 ya. Oke. Kita lihat satu contoh soal lagi ya. Oke, contoh 3, nyatakan 3 sin A plus 4 cos A dalam bentuk R cos A min alfa dan R sin A plus plus alfa. Oke, plus alfa. Ya, pertama kita bentuk dulu dalam cos ya. Kalau dalam cos, ingat kalau cos itu depannya cos. Jadi yang ini kita rubah dulu nih. Ya, untuk yang A. Yang atas kita rubah menjadi 4 cos A plus 3 sin A. Nah, jadi cos dulu ditulisnya. Atau ini berarti kan A cos A begini ya. Ditambah B sin A. Nah, kalian lihat A-nya 4 ya, B-nya adalah 3. Nah, kalian perhatikan nih ya, A dan B-nya ini saya tukar dulu sehingga didapatkan R-nya, R kuadrat ini sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat atau sama dengan 16 ditambah 9 atau 25 ya. Jadi R-nya adalah 5 ya, akar dari 25 adalah 5. R-nya, sekarang kita cari alfanya ya. Nah, berarti alfanya saya langsungkan aja ya. Alfa sama dengan arkes tangen gitu kan dari B per A ya. Nah, B-nya tadi adalah 3, A-nya adalah 4. Nah, ini urusannya tinggal mempergunakan kalkulator ya. Hasilnya adalah 36,87 derajat ya. Jadi kesimpulannya ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 3 sin A plus 4 cos A. Boleh nulis seperti ini, boleh yang ini, boleh ya. Ini sama dengan R-nya 5 cosinus, ingat di sini berarti minus ya, minus ini 36,87 derajat. Oke ya. Yuk sekarang kita lihat yang B. Bagaimanakah kalau dalam bentuk sin ya? Oke, nah, sudah tidak cukup. Ya, perhatikan soalnya 3 sin A ditambah 4 cos A ya. 3 sin A ditambah 4 cos A. Jadi untuk mencari R sin, yang di depannya sin ya, di depannya sin. Beda dengan yang cos, di depannya cos. Nah, jadi ini bisa kita maksud saya sebentar. Ya. Jadi ini bisa kita tuliskan A sin A ditambah B cos A ya. Jadi beda dengan yang tadi, di sini A-nya adalah 3 ya, sedangkan B-nya adalah 4. Tetapi nilai R-nya itu akan sama ya, yaitu tadi berapa R-nya adalah 5 ya. R-nya tadi 5. Oke. Jadi R-nya tetap 5. Nah, kemudian alfanya
di sini ada perbedaan ya. Di sini tetap rumusnya B per A, cuman karena B dan A-nya itu dibalik, jadi B-nya 4 ya, sedangkan A-nya 3 ya. Dan sekarang tinggal urusan kalkulator. Kalkulator mengatakan 53,13 derajat gitu ya. Sehingga bisa kita tuliskan 3 sin A plus 4 cos A itu sama dengan R-nya 5 sin ya A plus ya 53,13 derajat ya. Ini perbedaannya antara sin dan cos. Mana cos? Cosnya kok jauh. Ternyata loading. Set. Nah, ini ya kalau cos minus ya. Lihat alfanya beda ya, 36,87. Kalau yang ini set masih loading ya. Ini. Ya, A plus 53,13. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu ya. Kalian fahami video ini agar dapat ya menyelesaikan soal-soal yang diberikan ya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.